الله وبركاته. بفاتحة الحضرة حبيبنا وقرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين ثم إلى حضرة سلطاننا وليها سلطان وجميع الأشهاد في مع الأمر مع هذا ثم إلى الولاية قولنا بهذه الدائرة ثم إلى من نصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين ثم إلى رب العالمين شهد لا إله إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma muhtaramin, para guru, para remaja sekalian, hadis taklim Darul Fikri yang sama-sama kita hormati, pembina Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Arifin Hamadil dan beserta ikhwan-ikhwan lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar taufik hidayah wal inayah Allah sampaikan kita pada bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehambaan kedua kita, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain qala wa 'alam annahu yajibu 'ala al-aba' wal ummahat 'ala sabili fardhi kifayah ta'limu awladihim at-taharah wa shalah wa sairu syara'i wa munatu ta'lim fi amwalihim in kana lahu malun fa illam yakun fa fi mali abaihim fa illam yakun fa fi mali ummahatihim fa illam yakun fa fi baitil mal fa illam yakun fa ala aghniya'il muslimin. Di dalam kitab Ghasyufatus saja menerangkan tentang pentingnya wajib kepada bapak kita, emak kita, ya, termasuk orang tua nih, ala sabili fardhu kifayah, akan jalan fardhu kifayah, ta'limu awladihim, ngajarin putra putrinya, ngajarin turunannya taharah. Pertama masalah bersuci, kedua masalah sholat, ketiga
syariat yang berhubungan dengan syariat Islam, kemudian membiayai, ya, kalau misalkan dimasukin ke pondok atau dimasukin ke majelis taklim atau dimasukin ke tempat-tempat yang mana di situ diajarkan hukum-hukum fikih, maka wajib talimihim fi amwalihim, maka wajib sebagai orang tua biayain anaknya supaya gugur dosa-dosanya orang tua, anterin ke gurunya, ya, anterin ke guru. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, orang yang menyampaikan walaupun satu huruf itu disebut guru, dan gak ada orang yang mengaku jadi guru. Umpamanya gini nih, ya, biar saya jelasin. Umpama bikin ketua kelas, anggaplah Darul Fikri ini sebuah kelas, oke? Kita bikin kelas. Bang Khairan, Bang Wahyu pada perebutan menjadi ketua kelas, mengajukan diri. Tapi ada orang yang nggak mengajukan diri, dia yang dipilih. Ini ngomongnya bukan tentang kewalian ya, tapi tentang bagaimana tadi. Kemudian orang yang mengajukan ini seumpamanya terpilih menjadi ketua, maka tentunya beban apanya? Beban ujiannya pun akan berat. Jangan salah. Allah Maha Pencemburu. Jadi kalau ente umpama mencintai sesuatu, cinta sama burung nih, burung bilang cinta banget burung. Miara ikan, cinta banget sama ikan yang dipiara. Kemudian punya motor bagus, pokoknya sampai ninggalin sholat gara-gara apa? Gara-gara kendaraan. Kemudian hilang tuh motor, atau kemudian hilang tuh burung, mati tuh ikan. Sedihnya minta ampun. Padahal ya Allah sudah memberikan apa? Allah sudah memberikan sarana, Allah Maha Pencemburu supaya apa? Cintanya kagak dibagi-bagi. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengajukan diri nih, jadi seseorang umpamanya jadi ketua, ya kan? Atau dia jadi apa? Pengen dipandang. Nah, kalau itu namanya dalam urusan iman namanya talaqi. Ada orang tanazul, dia langsung Allah pilih. Beda sama tanazul. Makanya ada wali yang apa? Yang tidak mendawamkan qobliyah dan ba'diyah. Kemudian ada wali yang memang jalannya dari taroki tadi. Ada yang tadi langsung milih, ada yang pengen dipilih. Tapi yang menawarkan diri pasti bebannya berat. Maka ini wajib nih bilangin ya sama orang tua kita bahwa sesungguhnya kewajiban pertama itu ada di siapa? Ada di kedua orang tua. Memberikan apa? Memberikan taklim, memberikan ilmu, mengajarkan anak-anaknya bersuci, sholat, ya, masalah syariat, dan membiayai pendidikan anaknya. Jangan sampai ketika apa? Jangan sampai ketika anak sudah menginjak usia balik, dewasa semua, nggak ngerti hukum apa, nggak ngerti sholat fardu itu hukumnya apa, fardu ain kah, fardu kifayah kah, nggak ngerti sholat berjamaah itu hukumnya apa. Gampang sekarang mah, tinggal ngetik aja Mbak Google, ya. Ngaji mah susah, ya. Maka wajib nih, wajib kepada orang tua
ala sabili fardil kifayah ta'limu auladihim. Kalau misalkan orang tua, ya ada orang tua yang memang takut nanti di yaumil mahsyar, itu luar biasa. Kalau kita kan pengennya ditutup aibnya di mana? Di dunia. Tapi yang sebenar-benarnya aib itu pengen ditutupin di mana nanti? Di akhirat. Ini kira-kira kita kesini dapat pahala nggak? Oh jelas. Baca maulid dapat pahala? Oh jelas. Jangan salah. Maka ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ketika saya hadir di pengajian Iqadul Himam syarah kitab hikam, guru meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Rasul namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Siapa? Sya'ban radhiyallahu. Sya'ban semasa hidupnya dia istiqomah sholat berjamaah bareng Rasul. Enak hidup sejaman dengan Rasul. Makanya kalau kita suatu anugerah, kalau misalkan ada tarikan, tahu tarikan, bahasa tarikan aja, keinginan yang kuat. Tiba-tiba hari tadi, pagi tadi, ente ada tarikan pengen baca sholawat banyak, itu tarikan luar biasa. Nah ini Sya'ban, ya sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjamaahnya gak pernah putus, berjamaahnya gak pernah. Suatu ketika Sya'ban tidak hadir berjamaah salat bersama Rasulullah. Rasulullah nanya kepada sahabat, mana Sya'ban kok kagak hadir? Apakah dia sakit? Nggak tahu ya Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, siapa di sini yang tahu rumahnya Sya'ban? Akhirnya ada sahabat Rasul. Dalam riwayat dikatakan, ya, bahwa sahabat ini rumahnya dekat dengan Sya'ban. Diantarkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Sya'ban. Rasul berjalan dari masjid sampai rumah Sya'ban memakan waktu yang cukup lama, lebih dari 1 jam. 2 jam, berjamaah subuh 2 jam, berarti jauh kan? Kemudian Sya'ban, ya, Rasulullah sampai di rumah Sya'ban, didapati istrinya Sya'ban sedang menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa Sya'ban gak pernah hadir salat berjamaah bersamaku? Apa kata istri Sya'ban? Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku sudah apa? Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Nangis kan? Itu dari kubur. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah kejanggalan ketika Sya'ban menghadapi syakaratul maut? Kemudian istrinya menjawab, ya Rasulullah, ketika Sya'ban berada dalam syakaratul mautnya, Sya'ban mengeluarkan 3 kalimat yang menurutku itu adalah kejanggalan. Tapi itu 3 kalimat hebat. Di dalam surah Qaf, ini lupa berapa, kalau salah ayat 44, kalau nggak salah ya, tapi surah Qaf, ini lupa ayat. Yang tafsiran bebasnya seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi syakaratul maut itu, Allah apa? Allah tampakkan apa? Allah tampakkan nikmat, Allah tampakkan siksa ketika kita berada di mana? Ketika kita di dunia. Ketika mengalami syakaratul maut di Sya'ban, ya Rasulullah, kata istrinya Sya'ban, dia mengatakan, andaikan jauh, andaikan semuanya, andaikan baru. Kan bingung kan, kalau bukan Rasulullah yang tafsirkan, maka ada yang tahu. Tahukah engkau wahai istrinya Sya'ban, ketika Sya'ban berada dalam syakaratul maut, dia mengatakan, andaikan jauh. Ternyata ketika saya berjalan dari masjid sampai rumahmu, ternyata perjalanannya lumayan jauh sampai masjid.
Sya'ban digambarkan ketika sakaratul maut, dan kemudian ia mengatakan, andaikan jauh perjalanan dari rumah menuju masjid, tentu nikmat yang lebih besar yang akan saya dapatkan ketika sakaratul. Hebat kan? Yang tadinya jauh dari mana, mau dari Manggung, dari mana, dapat pahala. Hitung-hitungan. Kedua, apa tadi? Andaikan bar. Ketika di musim apa? Ketika di Mekah, musim dingin yang luar biasa, Sya'ban punya baju baru. Maklum yang namanya baju baru kan nggak boleh apa? Nggak boleh lecet sedikit, baru pakai kan juga. Baju baru. Kemudian Sya'ban dobelin tuh baju, luarnya baju yang lama. Sya'ban keluar rumah, mau berjamaah salat, didapatinya seorang yang fakir sedang kedinginan. Ya ampun, Sya'ban melihat orang tuh kedinginan, dibuka bajunya, dikasihin ke si fakir ini. Ternyata orang yang fakir ini, dia bangun, dia bangkit menuju masjid bersama Sya'ban untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah gambarkan kemudian Sya'ban mengatakan, andaikan baru, maka tentu Allah berikan nikmat yang besar ketika dalam sakaratul maut. Sakaratul maut aja udah Allah gambarkan yang luar biasa. Ketiga, sahabat mengatakan andaikan semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan, wahai istrinya Sya'ban, jangan kau takut bahwa Sya'ban sudah berada dalam keadaan husnul khatimah. Sya'ban mengatakan andaikan semuanya, ketika dia semasa hidupnya, di suatu siang hari dia sedang makan, diketuk pintu rumahnya, ternyata didapati seorang yang sedang kelaparan. Orang yang kelaparan, orang lapar. Sya'ban bingung nih, lagi makan roti sama minum susu. Orang fakir aja minta dikasih, Sya'ban. Sya'ban kemudian apa? Sya'ban kemudian membagi rotinya menjadi dua, susunya menjadi apa? Dengan susu menjadi dua, yang keras. Susunya dibagi menjadi setengah-setengah, ya. Berarti itu minum tuh udah gak kelaparan. Allah gambarkan kemudian Sya'ban mengatakan, andaikan semuanya roti yang saya berikan, andaikan semuanya susu yang saya berikan kepada orang yang lapar tersebut, pasti Allah memberikan nikmat yang luar. Berarti kita hadir di sini, kira-kira nanti sakaratul maut pasti Allah gambarkan dalam keadaan kita sakaratul. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Jadi pentingnya dalam surah Yasin, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kemudian mematikan dan menulis sesuatu yang sudah terdahulu, bahkan apanya? Bahkan asalnya pula. Dicatat ketika kita bangkit dari majlis ini, asalnya kita juga mudah-mudahan mendapatkan ampunan oleh Allah, ampunan dari Allah Subhanahu. Makanya pentingnya apa? Kalau misalkan emak bapak kita udah nganterin kita ke satu pendidikan, ya ke pengajian, kemudian ya kagak ada biayanya, ya udah ngaji tapi enggak ada biayanya nih. Tadi kan pertama biayanya dari mana? Dari orang tuanya. Kalau umpamanya orang tuanya enggak ada, maka ya kalau bisa diambil dari harta bapaknya, ya. Kalau enggak bapaknya, ya emaknya, ya. Fa'ilam yakun, kalau enggak ada semua, ya, dari orang-orang kayanya, orang-orang bos. Maka pentingnya ngaji kan enggak, ngaji itu pakai biaya. Ngaji pakai biaya, maka mudah-mudahan orang yang menuntut ilmunya juga masuk. Kewajiban kita hadir. Kalau fardu kifayah apa fardu kifayah? Sabtul khawat an fi'il baqi, gugur dosa, ya,
apabila ada sebagian yang sudah mengerjakan. Tapi kalau fardu ain la yasqutul kharaj an fi'il baqin, tidak gugur dosa ketika sebagian ya ada yang mengerjakan. Kalau misalkan pengen belajar Al-Quran, ya tentunya ada gurunya. Bukan secara otodidak tiba-tiba kita bisa baca Al-Quran. Masing-masing juga ada sanad keilmuannya. Ada sanad keilmuan, ada sanad nasab, ada sanad kerohanian. Berarti kita ngaji ini mudah-mudahan ada sanadnya. Amin. Penting itu. Faidatun wa idza qila laka lima wajaba al-sabi wa qad qala al-ulama. Kita kematannya kemudian. Jadi kewajiban siapa tadi? Bapak dan ibu kita. Alamatul bulugh salasun tamammu khamsa syarata sanatan fi dzakari wal untha. Cirinya balik itu ada 3. Pertama, sempurna umur 15 tahun, berarti udah 15 tahun udah balik, maka dia wajib apa? Dia wajib sholat, dia wajib puasa Ramadan yang wajib-wajib dikerjain. Wal ihtilam, yang kedua adalah ihtilam, ail imna wa ilam yakhruj al-mani minal dzakar kana asabi hurujihi. Yang kedua al-ihtilam itu adalah mimpi basah bidzakari wal untha li tis'i sinina, di laki-laki atau perempuan karena umur 9 tahun. Jadi laki-laki ataupun laki-laki dan perempuan yang sudah 9 tahun, maka kemudian dia ihtilam, maka dia sudah menjadi balik. Maka kewajibannya tadi dia sholat, dia apa? Dia puasa wajib, puasa Ramadan, dan kemudian ketika dia keluar ihtilam atau mimpi basah, maka dia sudah bisa cara mandi wajib, maka dia sudah bisa menghilangkan hadas besar, atau dia juga udah bisa tahu cara menghilangkan hadas kecil. Kalau menghilangkan hadas kecil pakai apa? Pakai apa jawab? Pakai apa? Pakai wudu. Iya kan. Pakai wudu menghilangkan hadas besar. Pakai apa? Mandi wajib. Ada namanya Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi ini dikisahkan, ini masuk situ ya, dikisahkan bahwa beliau ini ketika meninggal dunia mandinya sendiri, apanya sendiri nggak berdoa. Yang kalau sholat Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar, sholat apa? Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar. Bukan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad Muhtar. Sholawat nuril anwar. Sholawat nuril anwar. Nih, saya ambil ketika beliau juga pernah dalam riwayat baru saja itu gak pernah apa kepalanya ditandain melihat langsung matahari. Kenapa? Saya itu kali. Jadi kalau orang itu melihat matahari itu langsung apa? Buta. Karomah kemuliaan yang Allah berikan. Saya nggak tahu kalau misalnya Anwar siapa kalinya itu ada yang bilang Allahumma sholli ala nuril anwar, memang bahas sholawat. Nah, jadi ketika itu sudah ihtilam kan berarti punya apa? Hadas besar. Bagaimana kalau misalnya kalian nggak ihtilam, tarekahan, kalau tarekahan diikhtiarin
dipancing-pancing biar apa? Biar keluar. Dosa kagak? Dosa. Kalau belum menemukan sesuatu yang halal. Mandinya wajib gak? Itu kalau misalkan ngobatin dosanya, ya tobat terus. Kalau tobat sih nggak cukup semalam. Jadi makom tobat itu ada wali yang memang berada di makom tobat. Ini bagi remaja nih perlu tahu nih, ihtilam itu apa sih? Tadi ihtilam adalah mimpi enak, mimpi basah, dijagai walusa. Tahu ya kalau perempuan sih belum pernah nanya, tapi di kitabnya walusa dan perempuan karena umur 9. Yang ketiga walhad. Kalau sekarang sebutannya apa? Datang bulan sebutannya apa? PMS ya? Haid. Fi haqqil unsa, di perempuan. Dulu saya ngaji makalah haid 3 bulan. Makalah haid itu mempelajari darah yang keluar dari perempuan, namanya haid. Damul kharijun fi fardil mar'ati biwaqtiha bisihatin, dalam keadaan sehat. Jadi kalau misalkan istihadah perempuan wajib sholat kan? Wajib. Kalau istihadah perempuan wajib sholat, sama dia keluar darah juga istihadah. Cuman itu bukan darah apa? Darah haid. Yang gampangannya gini nih, laki-laki kudu bisa. Laki-laki kudu bisa, jangan sampai nggak bisa ngitung. Ada waktu galib itu waktu yang biasa perempuan keluar seminggu. Ada waktu yang paling banyak 15 hari, paling sedikit adalah sehari. Keluarnya pun juga nggak kayak air keran ngalir gitu bisa lemes. Makanya dalam kitab Sittina Mas'alah, kenapa perempuan ketika dia haid nggak kodok apanya, sholatnya, tapi yang kodok apanya, puasanya, puasa wajibnya. Karena kalau dikodok tuh sholat, berapa banyak rakaat yang dikodoknya. Maka dalam makalah ini biasa kegaliban perempuan keluar 1 minggu. Umpamanya ada perempuan si A keluar biasanya seminggu nih, setiap hari dia. Kemudian bulan berikutnya dia keluar 1 hari, keluar nih kan. Besoknya tiba-tiba berhenti. Nah, dia pakai apa? Dia pakai toharo, dia pakai mandi, kemudian disangkanya udah dia pakai sholat tuh. Hari berikutnya keluar lagi, maka yang tadi waktu yang kosong tadi jangan dulu dipakai apa? Jangan dulu dipakai sholat, karena biasanya memang keluar galibnya biasanya keluar seminggu. Itu dalam makalah ya. Maka ketika kita punya hadas besar nih, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kalau diam di majlis mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan diamnya di masjid, ya ngumpul, muksun, Anda lewat, kemudian Anda bolak-balik kemudian mandir, bedain bahasa tarodud, mondar mandir, bahasa mengurun, melewati, kemudian bahasa muksun. Muksun itu adalah diem. Jadi kalau ada hajat dalam kifayatul akhir yang mangga saja mau masuk masjid, ada hajat nih, ada kebutuhan, umpama ketinggalan sesuatu yang memang sesuatu itu sangat diperlukan, boleh diambil. Tapi kalau misalkan dirinya enggak takut, jadi jangan terlalu takut juga. Kemudian banyak hal-hal yang haram nih
bagi seseorang yang mempunyai hadas besar, haram sholat, ya, bagi yang punya hadas besar nih. Kemudian haram apa lagi? Haram baca Quran. Umpamanya dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa itu? Al-Quran kan? Tapi kalau niatnya baca apa? Doa, ya. Niatnya doa, niatnya berzikir, enggak apa. Jadi kalau mempunyai hadas besar, ada hal-hal yang diharamkan. Jadi 3 nih. Tadi berhubungan dengan apa tuh? Dengan wajibnya kita cari apa? Cari ilmu. Bila perlu lagi anak dalam keadaan sudah tamyiz atau sebelum tamyiz memang sudah dimasukkan apa? Pemahaman tentang ilmu agama. Jadi jangan sampai nanti ketika di usia apa? Di usia dewasa, di usia balik punya salah. Kenapa enggak dari dulu ngaji ya? Coba kenapa dari dulu pesantren? Jadi diniatkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya meminta kepadamu. Allahumma inni paksain apanya? Paksain kita belajar untuk ilmu. Kalau misalkan kita nggak paham, bertanya kepada orang yang paham atau orang yang mengerti ilmu agama. Waladhi tamadahu immahdar wa syarul Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kebetulan memang kepalanya lagi muter-muter, tapi mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat. Doa ya amin ya rabbal. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala mengabul semua hajat kita, orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, yang tiada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi alam kuburnya dengan raudhah dari riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil arwah wa ala sajadihi fil asad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wa nabiyil habibil alamin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa Allahumma bi'ala hadha jam'ana jam'an maquma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la manasaki wa la mahmuda wa la ma'ruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.